Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Widya Astuti dari Tadus IPS 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur masyarakat di Indonesia untuk memenuhi tugas kuliah studi masyarakat Indonesia. Untuk teman-teman, yuk perhatikan penjelasan dari saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi masyarakat. Menurut Max Iver and Peck, masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan pergolongan, dan dari pengawasan tingkah laku serta kebiasaan manusia. Yang kedua, menurut Ralph Leeson, masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial. Menurut Selo Swemarjan, masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Unsur-unsur masyarakat. Yang pertama, manusia hidup bersama. Yang kedua, bercampur untuk waktu yang relatif lama. Yang ketiga, mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan. Yang keempat, mereka merupakan sistem hidup bersama. Pengertian masyarakat majemuk. Masyarakat yang terdiri dari atas dua atau lebih elemen yang hidupnya sendiri-sendiri tanpa ada pembaruan satu sama lain di dalam suatu kesatuan politik. Dan ciri-ciri, tidak ada kehendak bersama. Tidak ada permintaan sosial bersama. Ciri-ciri masyarakat majemuk. Terjadi segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang sering memiliki sub-kebudayaan yang berbeda-beda. Yang kedua, memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Yang ketiga, kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota, terdapat nilai-nilai dasar. Yang keempat, secara relatif seringkali mengalami konflik antar kelompok. Yang kelima, secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan dan saling berkaitan ekonomi. Yang keenam, adanya dominasi politik oleh suatu kelompok atas kelompok yang lain. Masyarakat majemuk, menurut Nasikun, masyarakat yang secara struktural memiliki sub-kebudayaan bersifat diverse. Masyarakat yang ditandai oleh kurangnya berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat, sehingga sering timbul konflik-konflik sosial. Karakteristik masyarakat Indonesia secara horizontal ditandai oleh perbedaan suku bangsa, perbedaan agama ada agama Islam, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, perbedaan adat istiadat seperti Melayu, Minangkabau, Jawa, Sunda, Batak, Bugis. Perbedaan kedaerahan. Terdapat 32 provinsi, daerah otonom, provinsi kaya, SDA, dan provinsi miskin, digunakan oleh pendukung di Pulau Jawa. Secara vertikal ditandai oleh perbedaan stratifikasi sosial, seperti lapisan atas yang kaya dan berkuasa, lapisan menengah, dan lapisan bawah yang miskin. Perbedaan Jawa dan luar Jawa, keadaan geografis dan demografisnya. Kesuburan lahan di Jawa menjadikan lahan pertanian yang subur, tapi dengan penduduk yang banyak, luas pemilikan menjadi sempit. Hasil hanya untuk konsumsi. Luar Pulau Jawa, kesuburan lahan kurang, tapi jumlah penduduk sedikit, sehingga luas pemilikan relatif luas, dan hasil melebihi konsumsi. Keadaan sosial budaya. Sistem pertanian sawah di Jawa mendorong tumbuhnya sistem sosial yang berdasarkan kekuasaan wilayah daratan. Yang kedua, sistem pertanian ladang di luar Jawa mendorong tumbuhnya sistem sosial yang berdasarkan kekuasaan lautan.
Perbedaan stratifikasi sosial. Struktur ekonomi modern secara komersial banyak bersentuhan dengan perdagangan internasional, dibimbing oleh motivasi keuntungan maksimal yang dikuasai oleh orang asing dan Cina. Struktur ekonomi pedesaan yang bersifat tradisional, orientasi konservatif dibimbing oleh motif subsistensi dan kurang mampu secara dinamis, biasanya didominasi oleh pribumi. Berikut video mengenai struktur masyarakat di Indonesia. Bangsa Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, budaya, dan ras. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia disebut masyarakat majemuk atau multikultural. Indonesia terkenal dengan kemajemukan masyarakat, baik dari sisi etnisitas maupun budaya, agama, dan kepercayaan. Kemajemukan masyarakat Indonesia dapat berpotensi membantu bangsa Indonesia untuk maju dan berkembang bersama. Sungguh, hidup masyarakat Indonesia terbagi atas 3 lapisan. Yang pertama, bangsa-bangsa Eropa menempati urutan teratas dalam stratifikasi dalam masyarakat. Yang kedua, bangsa-bangsa Asia seperti Cina, Arab, dan India berada di urutan berikutnya. Yang ketiga, lapisan terbawah diduduki oleh kaum pribumi. Suatu masyarakat bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-kebudayaan yang beragam. Struktur masyarakat Indonesia ditandai oleh dengan cirinya yang bersifat unik seperti horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya satu kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, adat, serta perbedaan kedaerahan. Kedua, vertikal. Masyarakat Indonesia ditandai adanya perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup dalam. Perbedaan suku bangsa, agama, adat, dan kedaerahan seringkali disebut sebagai ciri masyarakat Indonesia yang bersifat majemuk. Faktor terbentuknya masyarakat majemuk. Pertama, latar belakang dengan historis, adanya perbedaan waktu dan jalur perjalanan orang-orang dahulu. Perpindahan atau disebut migrasi dari Yunani Cina Selatan ke pulau-pulau di Nusantara. Kedua, letak kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau dengan relief beraneka ragam dan satu dengan lainnya dihubungkan oleh laut dangkal melahirkan suku bangsa yang beraneka ragam. Ketiga, keterbukaan terhadap kebudayaan luar. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbuka, dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keanekaragaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, yaitu kebudayaan Cina, Arab, India, dan Eropa.
dapat disimpulkan bahwa kita hidup di Indonesia, yang termaksud negara majemuk dengan keberagaman suku bangsa, agama, adat istiadat, dan sebagainya. Banyak faktor yang mengakibatkan keberagaman tersebut, antara lain faktor geografis, faktor pengaruh dari luar kebudayaan, faktor iklim atau lingkungan sekitar. Sehingga terciptalah berbagai budaya yang ada di Indonesia sejak zaman dahulu, mulai dari masa Hindia Belanda sampai sekarang. Kemajemukan masyarakat Indonesia semakin kompleks. Dari kewajiban masyarakat Indonesia terciptanya struktur sosial dalam kehidupan masyarakat, yaitu struktur sosial horizontal dan struktur sosial vertikal. Struktur sosial horizontal adalah perbedaan dilihat dari suku, ras, agama, bahasa, adat, sedangkan struktur sosial vertikal dilihat dari kekayaan atau tingkat ekonomi, kekuasaan atau politik, pendidikan, dan sebagainya. Maka dari itu, masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam karakteristik kebudayaan, baik perbedaan dalam bidang etnis, golongan, agama, tingkat sosial yang tinggal dalam suatu komunitas tertentu.